Halo, kali ini saya akan memaparkan tugas mandiri saya yang bermata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Maftuha MPDI. Kali ini bertemakan yaitu pengertian dan konsep kurikulum. Sebelumnya perkenalkan saya dari absen 43 dengan nama saya Eka Ana Mukhlas dengan nomor induk mahasiswa 1860205223212 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3C, Fakultas dari Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, kali ini pemaparan saya yang pertama adalah tentang pengertian kurikulum. Nah, pengertian dari kurikulum adalah seperangkat rencana dan pedoman yang mengatur apa, bagaimana, dan kapan materi pendidikan disampaikan kepada siswa atau peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Hal ini mencakup dari tujuan pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi, dan sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan. Kurikulum yaitu bertujuan untuk memberikan arah dan struktur bagi proses pendidikan, serta memastikan bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian kurikulum ada beberapa konsep dari penjabarannya. Salah satu penjabarannya yang pertama adalah tentang tujuan dan sasaran, yaitu menentukan apa yang diharapkan dari peserta didik yang diketahui atau dapat dilakukan setelah menyelesaikan dari pembelajarannya. Yang kedua, isi pembelajaran, artinya materi atau topik yang akan diajarkan kepada peserta didik. Hal ini bisa termasuk dalam mata pelajaran, modul, proyek, atau aktivitas dari pembelajaran. Yang ketiga, metode pengajaran, yaitu pendekatan atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar materi kepada peserta didik. Hal ini mencakup dari metode pengajaran, media, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, penilaian dan evaluasi, artinya adalah proses untuk pengukuran pemahaman dan keterampilan peserta didik dan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kelima yaitu sumber daya, yaitu bahan-bahan atau alat yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, termasuk dalam buku teks, perangkat teknologi, perangkat lunak, dan sumber daya manusia seperti guru dan staf pendidikan. Yang terakhir adalah waktu dan penjadwalan, yaitu menentukan kapan dan berapa lama materi yang akan diajarkan. Dari beberapa pengertian kurikulum, ada pengertian kurikulum dari penjabaran menurut para ahli, yaitu menurut para ahli Robert Sayce, yang kedua adalah Miller-Sheller, yang ketiga adalah Taylor. Dengan penjabaran dari yang pertama adalah Robert Sayce. Robert Sayce, beliau menjelaskan bahwa kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pelajaran, melainkan sesuatu yang fungsional yang beroperasi dalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Yang kedua adalah Miller-Sheller. Miller-Sheller berpendapat bahwa mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi
sadar, yang bersifat eksplisit atau implisit, yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti pada pengalaman. Yang ketiga adalah Taylor. Beliau berpendapat bahwa kurikulum adalah semua pelajaran murid yang direncanakan serta dilaksanakan pihak sekolah guna mencapai dari tujuan pendidikan. Itulah beberapa dari pengertian konsep kurikulum dari beberapa para ahli. Yang selanjutnya adalah penjabaran tentang konsep kurikulum. Konsep kurikulum yaitu mengacu pada sejumlah ide, prinsip, dan teori yang membentuk dasar dari rencana pendidikan. Hal ini mencakup pendekatan yaitu tentang apa, bagaimana, dan kapan materi pendidikan harus disampaikan kepada siswa atau peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Konsep kurikulum mempengaruhi cara program pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Hal ini juga mencakup berbagai elemen seperti tujuan pembelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan sumber daya pendidikan. Dengan memahami konsep kurikulum, para pendidik dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan serta karakteristik siswa. Selain itu, konsep ini juga membantu dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide mengacu pada pandangan filosofis atau teoritis tentang apa yang seharusnya dipelajari dan bagaimana pendidikan seharusnya diselenggarakan. Hal ini meliputi gagasan tentang tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin ditanamkan, dan metode pembelajaran yang dianggap efektif. Salah satu contoh yaitu penjabarannya. Yang pertama, kurikulum sebagai proses pembentukan karakter. Artinya, pandangan ini menekankan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral dalam pendidikan, yang memfokuskan utamanya adalah pada pengembangan kepribadian dan etika siswa. Yang kedua adalah kurikulum sebagai pengembangan keterampilan dan kompetensi. Penjabarannya adalah konsep ini menekankan bahwa pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk keterampilan kritis, kreatif, dan berpikir analitis. Selanjutnya adalah kurikulum sebagai rencana pelajaran. Kurikulum dikatakan sebagai rencana pelajaran yang merujuk pada rancangan atau perencanaan sistematis dari apa yang akan diajarkan kepada siswa atau peserta didik yang dalam suatu periode waktu tertentu. Hal ini mencakup pengorganisasian dan penentuan materi, metode pengajaran, dan penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tentang kurikulum sebagai hasil pelajaran. Kurikulum sebagai hasil pelajaran yang mengacu pada apa yang siswa atau peserta didik seharusnya diketahui atau bisa dilakukan setelah menyelesaikan suatu program pendidikan atau kurikulum tertentu. Hal ini mencakup dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik sebagai hasil dari pengalaman belajar mereka. Itulah penjabaran dari saya, yaitu pengertian dan konsep kurikulum. Bila ada kurang kata dan penjelasan yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga dalam penjabaran saya terdapat ilmu yang dapat diserap. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.